Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, kami dari Advokat Siwa5 Maluku, saya Roni Sapuletti, Ketua Umum, dan didampingi oleh Dr. Idris Sahua sebagai Sekjen, kemudian Pak Abu Refra sebagai Wakil Ketua Umum, dan rekan-rekan dari Advokat Siwa5 Maluku lainnya. Kami mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus dan atau perkara yang dialami atau terjadi pada tanggal 26 Juli yang lalu, hari Minggu, di seputaran Tambak dan Matraman. Terkait dengan itu, kami adalah organisasi advokat yang juga kami dibentuk untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang membutuhkan pendampingan hukum pastinya. Nah, terkait dengan itu ada 4 adik-adik kami itu ditahan di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pengerusakan gerobak. Namun ketika kami mendengar cerita daripada mereka dan kami konfirmasi langsung kepada penyidik bahwa ada pemicu utama terkait dengan kejadian itu. Apa pemicu utamanya? Bahwa ketika ini 2 adik ini datang, mereka beli rokok, kemudian yang satu, karena ini motor ini kan motor racing. Motor racing itu tidak bisa, gasnya itu rendah, kalau rendah mesinnya mati. Jadi yang satu yang duduk, yang dibonceng itu dia mainkan itu mesin. Untuk apa? Untuk mesin motor jangan mati. Tapi ditegur oleh pembeli nasi uduk. Ya, pembeli nasi uduk. Kemudian adik-adik kami ini meminta maaf. Memohon maaf, permintaan maaf itu sampai 3 kali. Namun yang ketiga kali itu, dia bahkan diancam dengan pisau lipat yang sudah disiapkan oleh pembeli nasi uduk yang berada di lokasi itu. Nah, kemudian dalam keadaan takut, itu juga disertai juga dengan pemukulan di kepala daripada adik ini. Nah, ketika mereka diancam dengan pisau itu, dan adik-adik ini kan takut, mereka kembali ke TKP yang kejadian sebenarnya. Kemudian datanglah beberapa saudara yang lain, termasuk ada juga saudara perempuannya datang untuk meminta maaf kembali atas kejadian itu. Nah, namun karena datang yang pelaku itu pengancam dengan pisau lipat itu sudah tidak ada di tempat di lokasi, sehingga mungkin dengan refleks ya ada itu juga sedikit marah, kemudian mereka melakukan pengerusakan ringan terhadap gerobak. Untuk apa? Mau menanyakan, memastikan bahwa pelaku yang ngancam itu di mana. Nah itu. Kemudian adik-adik ini kan kembali. Nah, kami ingin proses terkait dengan masalah perkara ini kan harus dilakukan secara jernih, transparan, ya, dan profesional bagi para penyidik, para aparat kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya. Nah, berdasarkan daripada pengamatan kami di berbagai media sosial yang sekarang ini, ada framing-framing yang dilakukan oleh para konten kreator yang melakukan begitu banyak ujaran kebencian yang larinya kepada rasis, ya. Di mana awal itu kejadian itu dianggap bahwa ada cerita-cerita bahwa adik-adik kami ini makan nasi uduk tidak bayar, ya. Kemudian mereka melakukan pengerusakan udah nggak bayar, tidak sama sekali. Itu adalah hoax, itu tidak benar. Dan itu juga sudah diluruskan oleh Kapolres Jakarta Pusat. Untuk itu kami juga berharap kepada Polda Metro Jaya dalam hari ini penyidik bahwa ada 4 laporan terkait dengan masalah pembunuhan oleh yang korban dari pihak adik-adik kami. Kemudian laporan kedua itu terkait dengan masalah penganiayaan berat, yang mana salah satu adik kami masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian juga pengerusakan dan pembakaran ya terkait dengan masalah kafe itu TKP, dan juga adik-adik kami yang berempat ini juga disangkakan dengan pengerusakan ringan terkait dengan masalah gerobak. Tapi pemicu utama bukan masalah
Menurut kami bahwa itu bukan masalah pengusakan gerobak itu. Pemicu utama itu adalah ketika si pembeli konsumen yang membeli nasi uduk di situ yang mengancam adik-adik kami dengan pisau itu. Kemudian disertai dengan pemukulan. Itu pemicu utama. Nah, itu kami juga mendorong agar polisi, penyidik dapat menangkap yang bersangkutan. Gitu. Nah, terkait dengan masalah konten-konten kreator, nah kami meminta dengan sangat polisi harus mencegah mereka, harus meminta pertanggungjawaban mereka dengan memberikan framing-framing yang sudah melakukan ujaran kebencian, ya, melakukan narasi-narasi rasis, ya, yang tidak benar, ya. Seakan-akan kami Indonesia Timur ini adalah sampah, kami Indonesia Timur ini adalah pelaku-pelaku kejahatan. Mohon polisi dalam hal ini aparat penegak hukum harus bertindak lebih tegas, ya, tidak boleh terhenti dengan permohonan maaf, harus juga disertai dengan proses hukum, ya. Kami berharap juga, ini catatan-catatan kami yang sudah kami sampaikan, bahwa negara harus hadir, ya, harus hadir dan menjamin keselamatan setiap warga negaranya untuk warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Setiap tindakan rasisme, ujaran kebencian, dan provokasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa harus ditangani secara cepat, cermat, tegas, dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu harapan kami. Kehadiran negara melalui penegakan hukum yang profesional maupun wujud nyata perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemeliharaan itu memelihara ketertiban umum. Untuk apa? Supaya mencegah yang namanya terjadi konflik atau kerusuhan antar daerah demi tetap tegaknya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Polisi dalam hal ini negara harus hadir untuk itu. Ya, jangan seakan-akan kami Indonesia Timur ini kami adalah menjadi beban pemerintah sehingga kami juga dirasisme, ya, dianggap kami ini sampah. Ya, kami Indonesia Timur ini adalah suka melakukan keonaran. Oh, tidak. Tidak. Negara harus hadir untuk itu. Kalau memang tidak bisa sama sekali, kami sangat apresiasi dan sebenarnya kami juga ya menerima tawaran baik dari Presiden Prabowo. Ya toh, kalau memang kami ini menjadi beban, kami ini juga ya tidak bermanfaat bagi negara, biarkan Indonesia Timur ini biar kami sendiri gitu. Biar kami sendiri Indonesia Timur. Ya, kenapa? Ini kan semuanya kan demi untuk keadilan. Ya, keadilan. Ingat, tanpa Maluku, tanpa Indonesia bagian timur secara keseluruhan bukan Indonesia. Tapi kalau seandainya negara ini ya membiarkan sehingga mereka ini melakukan dugaan-dugaan penghinaan, rasisme ini bias kemana-mana, ya biarkan kami sendiri Indonesia bagian timur. Terima kasih, semoga ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, kita saling menguatkan dan hukum harus ditegakkan. Saya paling satu hal yang penting tadi sebagaimana disampaikan Ketua Umum tadi, dari kronologis cerita tadi kan, dari itu kami sudah konfirmasi langsung ke penyidiknya. Itu kan kalau dicermati kan memang ada pemicu utamanya tadi, ya, ada orang beli nasi uduk yang yang menodong kemudian memukul salah satu adik tadi kan, yang kemudian menjadi pemicu sampai terjadinya bentrok itu. Nah, karena itu memang kami berharap pihak kepolisian harus bisa juga mencari tahu dan bila perlu menangkap, memproses hukum yang bersangkutan, ya, orang yang menjadi pemicu sehingga terjadinya kasus ini. Terus yang kemudian yang kedua berkaitan dengan saat ini kan di medsos kan banyak sekali, ya, ramai konten-konten yang memuat ujaran kebencian dan banyak sekali berita hoax yang dampaknya juga sudah menimbulkan kontra konten, ya, dan ini kalau menurut pengamatan kami tidak sehat, tidak bagus, dan kalau tidak ditangani secara baik, secara serius, dikhawatirkan bisa punya ekses negatif yang kita tidak sama-sama inginkan. Karena itu kami juga minta pihak kepolisian, kan di kepolisian itu kan ada cyber, ya, ada unit cyber, mesti konsen juga, ya, terhadap orang-orang yang membuat konten-konten yang
dipandang itu tidak benar ya, mengandung ujaran kebencian. Jadi itu kira-kira tambahan dari saya seperti itu. Mungkin dari Pak Waketum silakan Pak ada tambahan. Terima kasih. Sekedar untuk menegaskan saja seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Sekjen, bahwa adik-adik kami yang saat ini berada dalam tahanan akan didampingi sepenuhnya oleh ASM, Advokasi Lima Maluku. Yang kedua, konten-konten yang sifatnya rasis kami akan mempelajari, dan kemudian yang sifatnya aduan kami akan lapor. Seluruh elemen masyarakat Maluku dan NTT Indonesia Timur semuanya akan melakukan laporan terhadap mereka-mereka yang mengkampanyekan ideologi rasisme. Terima kasih.